Halo YouTubers, kembali lagi channel saya More Mebel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat daun pintu lemari yang sederhana, mudah dan cepat, dijamin hasilnya menarik. Simak videonya. Proses awal teman-teman, kita akan mengukur ketinggian daun pintu dan juga lebar daun pintu lemari. Demikian pula dengan kayu bingkainya, kita mengukur sesuai dengan ketinggian daun pintu dan lebar daun pintu. Lanjut, pada kayu bagian palang atau kayu bagian ukuran lebar, baik bagian atas maupun bagian bawah, kita potong sesuai dengan ukuran lebar daun pintu. Dan setelah itu, pada kayu bagian lebarnya kita akan membuat lidah atau cap sesuai dengan ukuran kedalaman pahatan dari kayu bagian tingginya. Kedalaman pahatan sini teman-teman, saya pahat dengan kedalaman ukuran 3 cm. Demikian pula lebar pahatannya yaitu sekitar 1 cm. Dan pada mata pisau belah, saya mengukur ketinggiannya, ketinggian mata pisau, yaitu sesuai dengan ukuran kedalaman pahatan 3 cm dan lebar pahatan yaitu 1 cm. Jadi pada kayu bagian palangnya atau ukuran lebarnya kita mengiris sesuai dengan ukuran pahatan kayu bagian tingginya. Teman-teman, di sini saya akan mulai dengan mengiris untuk membuat cap atau lidah. Tujuan pembuatan lidah atau cap di sini teman-teman yaitu bertujuan untuk menyatukan antara kayu bagian lebar dan kayu bagian tingginya. Agar hasil pengirisannya bagus, posisi kayu harus benar-benar rapat pada meja dan rapat juga pada mistar penahan. Dan ini teman-teman, proses pengirisan pembuatan lidah bagian tebalnya sudah selesai, dan saya akan melanjutkan pengirisan proses pembuatan lidah bagian dalamnya, yaitu bagian dalam sesuai dengan ukuran pahatan 3 cm. Proses pengirisannya juga yang sama, yaitu posisi kayu benar-benar rapat pada meja dan mistar penahan. Teman-teman, proses pembuatan lidahnya sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu di sini saya coba menyatukan antara kayu bagian ukuran tinggi dan kayu bagian ukuran lebarnya. Dan setelah itu saya mengujinya apakah benar-benar sesuai dengan ukuran lebar daun pintu dan ukuran tinggi daun pintu. Lanjut, proses berikut yaitu proses pembuatan motif dan bentuk daun pintu. Proses pembentukan motif daun pintu di sini teman-teman, saya membuatnya simpel saja dan sederhana. Di sini saya membuat dengan bentuk setengah lingkaran dan membentuknya sesuai dengan ukuran lebar daun pintu
atau seimbang lah dengan lebar daun pintu. Catatan teman-teman, ketika kita membuat atau memproses kayu bagian palang atau kayu bagian ukuran lebar daun pintu, diusahakan kayu bagian atasnya harus berukuran lebar atau standarnya berukuran 10 cm. Jadi dengan mudah saja kita membentuk sesuai dengan keinginan kita. Di sini teman-teman, saya langsung dengan proses pembentukannya, yaitu tadi saya sudah menggambar menggunakan media seadanya, yaitu baskom, dan setelah itu saya langsung dengan proses pemotongan atau pembelahan. Dan ini teman-teman, hasilnya sudah jadi. Saya menggunakan dengan mesin box tangan. Agar hasil daun pintunya lebih cantik lagi pada bagian bingkainya, di sini teman-teman saya akan membuat profil menggunakan mesin profil dengan mata profil sesuai dengan keinginan konsumen ya. Dan mata profil ini merupakan mata profil favorit. Agar proses atau hasil profilnya bagus, mesin profil harus benar-benar rapat dan ditekan pada bagian kayu bingkainya. Proses pembuatan profilnya sudah selesai dan ini adalah hasilnya, dan akan dilanjutkan dengan proses berikutnya. Lanjut proses berikut, yaitu proses pembuatan gold pada kayu bingkai. Tujuan untuk membuat gold di sini teman-teman yaitu untuk memasukkan panel. Proses pembuatan gold teman-teman, di sini saya menggunakan mesin profil juga dengan mata profil yaitu mata gold yang berukuran 9 mili sesuai dengan ukuran tebal panel, dimana panel di sini teman-teman saya menggunakan triplex dengan ukuran 9 mili. Setelah proses pembuatan goldnya sudah selesai, proses berikutnya yaitu kita harus mengukur lagi ketinggian bingkai dan lebar bingkai dan pintu. Tujuannya di sini teman-teman yaitu ketika kita memotong panelnya sesuai dengan ukuran bingkai dan kedalaman gold bingkai. Oke, lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita akan memotong panelnya. Di sini panel saya menggunakan triplex saja dengan ukuran ketebalan 9 mili. Sebelum saya memotong, saya harus mengukur dulu ukurannya sesuai dengan ukuran bingkai tadi yang sudah kita selesai prosesnya. Oke, ini adalah hasil pemotongan panel sudah selesai. Lanjut dengan proses berikutnya yaitu membentuk panel sesuai dengan bentuk dan motif bingkainya tadi ya teman-teman. Sebelum saya membentuk panel, di sini saya harus menggambar dulu ukuran kedalaman gold. Berikutnya saya mencocokkan pada bingkai
Dan ini saya langsung saja menggambar bentuk motif sesuai dengan bentuk bingkai tadi, yaitu menggambarnya pada sisi bagian atas, yaitu bentuk motif setengah lingkaran. Dan teman-teman, ini adalah proses menggambar motif pada panel, dan akan dilanjutkan dengan proses pemotongan menggunakan mesin box tangan. Teman-teman, panelnya sudah selesai dibentuk sesuai dengan ukuran dan bentuk bingkainya, dimana sesuai dengan ukuran bentuk bingkai bagian atas, dan panelnya akan siap dipasang pada bingkai kayu atau bingkai daun pintu lemari. Proses memasukkan panel pada bingkai, sebelumnya kita memastikan bingkai dalam keadaan bersih atau goldnya tidak ada kelihatan sisa serbuk. Setelah itu, proses memasukkannya, diusahakan panelnya kemasuk dan rapat pada gold. Agar panelnya semakin rapat lagi, harus memukul menggunakan pemukul dan harus menggunakan alas ya teman-teman, agar panelnya tidak rusak. Next, berikutnya yaitu memberi lem pada setiap ujung persambungan antara kayu palang dan kayu berdiri. Tujuannya di sini teman-teman, agar kayu persambungannya benar-benar kuat dan rapat. Agar semakin rapat lagi, harus dikancing menggunakan sersan. Setelah itu teman-teman, antara ujung satu dan ujung yang lain pada kayu palang diberi bor atau dilubangi menggunakan bor. Di sini lubang bor akan dimasukkan usuk sebagai pengikat antara kayu palang dan kayu berdiri. Catatan di sini teman-teman, setiap kayu usuk yang akan kita masukkan pada lubang bor, sisa kayunya atau sisa kayu usuk harus diratakan atau dipotong menggunakan pahat agar kelihatan rata, rapi dan lurus pada bingkai. Biasanya teman-teman, potongan kayu bagian ukuran tingginya selalu lebih. Nah, yang lebihnya di sini teman-teman, kita harus potong sejajar dan rata atau lurus dengan kayu palangnya, sehingga ukuran dan bentuk daun pintunya benar-benar lurus, rapi dan membentuk sudut 90 derajat dan sejajar dengan kayu ukuran lebarnya atau kayu palang. Dan inilah teman-teman proses pemotongan kayu sisanya atau kayu lebihnya. Oke sobatku, bingkai pintunya hampir selesai di proses atau hampir jadi, dan ini adalah hasilnya. Setelah itu tahap terakhir yaitu tahap penghalusan, dimana teman-teman tahap penghalusan yang pertama saya menggunakan amplas dengan mesin amplas, dan mata amplasnya mata halus
Dan proses penghalusannya di sini teman-teman, saya memulai dengan menghaluskan pada bagian bingkainya atau pada bagian kayunya, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan penghalusan menggunakan mesin amplas juga dengan kertas pasir yang bernomor 0,7 dan dihaluskan pada bagian panelnya atau pada bagian triplex, baik bagian depan maupun bagian belakang. Oke sobatku, daun pintu lemarinya sudah jadi dan akan siap digantung atau dipasang pada lemari. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Setelah ditonton, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Semoga channel ini bisa berkembang.